kita benar ngobrol sama temen itu sama dosen bagi pakai bahasa Prancis semuanya. ya. Halo teman-teman, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di lingkungan Universitas Lampung. Teman-teman bisa lihat di belakang saya itu adalah background tentang Universitas Lampung gitu. Jadi kita janjian dengan salah satu mahasiswinya, dia ini dari jurusan pendidikan bahasa Perancis gitu. Jadi untuk kalian yang hobi mungkin dengan jurusan dan berminat masuk di jurusan pendidikan Perancis, kita akan bertanya-tanya seputar hal itu teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa sudah berbuat baik hari ini, salah satunya dengan like, komen, dan subscribe agar saya bisa memberikan informasi terkait jurusan. Mungkin langsung saja kita akan bertemu dengan mahasiswi yang bersangkutan. Oke, kita sudah bertemu dengan mahasiswi yang bersangkutan. Mungkin pertama memperkenalkan diri Kak, nama, terus asalnya dari mana, jurusan sekarang itu apa? Perkenalkan, nama saya Arniasi, saya mahasiswa Universitas Lampung, jurusan bahasa Prancis, pendidikan bahasa Prancis, semester 5. Semester 5. Panggilannya biasanya Kak Armi. Ya. Nah, panggilannya Kak Armi. Jadi jurusan pendidikan bahasa Prancis. Itu maksudnya di Fakultas FGIP. Di Fakultas FGIP kalau prodinya Pendidikan bahasa Prancis. Pendidikan bahasa Ya. Prancis gitu. Jadi teman-teman yang pengen minat, kita akan mengulas jurusan ini dengan Kak Armi ini. Berarti bahasa Prancisnya udah hobi ya? Hobi dari SMA apa dari kecil? Enggak. Apa sejak lahir? Enggak. Jadi saya lulus SMA itu benar-benar nggak tahu tuh bahasa Prancis apa. Setelah lulus ya cari jurusan, ternyata nyemplungnya ke bahasa Prancis. Oh, tentang nyemplungnya tentang jurusan bahasa Prancis. Ya. Tapi emang hobi di bahasa Prancis ini? Kalau hobi nggak seberapa sih awalnya seberapa. ya. Nggak seberapa. Maksudnya saya cuma hobi bahasa asing, tertarik dengan bahasa asing. Kemudian saya lihat di jurusan di Unila ternyata ada jurusan bahasa Prancis selain bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris saya masih bisa mempelajari, cuma kalau bahasa Prancis mungkin pikiran saya waktu itu unik gitu. Ya udah saya ambil bahasa Prancis di jurusan ketiga. Tahun 2000 berapa masuk? Saya 2018. 2018, berarti sekarang ini sekitar semester 5 ya Kak? Iya betul. Nah, semester 5. Berarti kalau sekarang udah mulai hobi dong bahasa Prancis? Mulai membaur. Mulai membaur gitu. Mungkin untuk memperkenalkan diri gimana sih sebenarnya logat bahasa Prancis, bisa Kak memperkenalkan diri pakai bahasa Prancis? Bonjour, je m'appelle Arniasi, je suis étudiant de français de Unila, j'habite à Bandara. Oh, Ya kira-kira gitu. kira-kira gitu ya. Itu artinya apa? Halo, perkenalkan nama saya Arniasi, saya mahasiswa Universitas Lampung, saya tinggal di Bandara. Oh, gitu ternyata untuk bahasa Prancisnya itu teman-teman. Nah, ini sebenarnya pendidikan bahasa Prancis ini pilihan keberapa? Pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Pilihan pertama keduanya Pertama itu manajemen, yang kedua itu administrasi bisnis, yang ketiga bahasa Prancis. tapi lolosnya di bahasa Prancis Iya. ya. Rezekinya di situ. Iya. Dapat jalur apa dulu? SBM. SBMPTN. Kalau SMA-nya dari IPA apa IPS? Saya IPA. IPA. Oh, dari IPA. Iya. IPA tapi SBMPTN-nya ngambil IPS Iya, semua ya? murtad saya. Murtad dari jurusan. Murtad dari jurusan. Sebenarnya nggak murtad karena minatnya di IPS. Oh, ternyata ini ya. Jadi dulu ngambil SBM-nya itu khusus soshum ya? Bukan IPC? Bukan. Oh gitu. Jadi bisa tuh. Saya sempat gap year kan. Nah, gap year. Oh, gap year setahun? Iya. Oh, gap year. Jadi berhenti setahun untuk ini. Berhenti setahun untuk fokus ambil pengen kuliah lagi. Iya. Kalau di Sastra Prancis ini banyak laki-lakinya apa perempuannya sih? Kalau di jurusan saya itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuannya. Iya, betul. Berapa kalkulasinya berapa persen Kak? 30. 30-70. Berarti 70 itu sekitar untuk perempuannya, 30-nya untuk laki-laki. Tugasnya berat-berat nggak sih Kak? Kira-kira gambarannya apa aja? Ya kalau keluhan dari mahasiswa jurusan bahasa Prancis ini fonetik sih, kayak gimana kita pronunciation-nya, kayak pengucapan. Fonetik itu apa sih? Kayak apa ya? Pronunciation. Iya, kayak pengucapan. Pronunciation. Jadi kita belajar tentang bagaimana tentang bunyi. Oh, Bunyinya bagaimana, lebih ke vokal ya. Pengucapannya bagaimana.
Itu yang susah ya. Kalau grammarnya susah juga ya. Grammarnya juga. Kalau grammarnya itu bahasa Prancisnya apa? Grammar. Oh, grammar. Ya. Maksudnya kalau istilahnya mempelajari grammar, kalau bahasa Inggris kan grammar ya. Kalau bahasa Indonesia itu bisa kita pakai kata bahasa apa itu istilahnya? Wah deh. Tapi intinya kalau bahasa Prancisnya apa itu kalau mempelajari grammar? Kayak kita ada konjugasi. Kalau oh, di itu, konjugasi. kalau misalnya di bahasa Inggris kan kita kayak ada phrasal, kita juga ada, cuman kita tuh ribetnya harus mengkonjugasi kata gitu. Jadi ada bentuk maskulang, feminan, jadi nggak kita apa ya, nggak ujuk-ujuk itu. Misalnya kita bisa bilang itu pena, kalau di bahasa Inggris kan apa, stilo ya, apa stilo ya, bahasa aku lupa loh bahasa Inggris. Lebihnya seperti itu lah. Kalau di bahasa Perancis itu harus pakai itu feminan apa maskulang itu. Oh, feminan maskulang tuh feminim sama maskulin gitu ya. Oh, gitu. Kayak bahasa Arab gitu kan, ada feminin, ada maskulin. Ada penjurusannya nggak? Ada. Ada. Jadi semester berapa ada penjurusan? Kita mulai penjurusan itu di semester 6. Semester 6 ada penjurusan. Ya. Itu apa aja bedanya? Kita nanti ada apa, kayak nanti di biro perjalanan kayak turistik gitu, kemudian ada kayak sastranya, dan ada apa lagi gitu, masalah itu terjemahan, penerjemah gitu. Oh gitu. Jadi ada ininya ya, ada penjurusannya ya. Kalau yang paling berkesan masuk sastra Prancis ini apa? Ya kan udah lama ini, berarti udah semester 5-an lah, udah 2 tahun lebih. Jadi yang paling berkesan selama ini apa ya? Kalau saya belajar tentang jurusan perjalanan, jadi itu karena saya hobinya memang traveling jadi ya. Tahu tuh gimana sih strukturnya perjalanan, tentang turistik gitu ya. Kalau ngobrol sama orang Perancis, native Perancis langsung udah pernah? Sudah. Itu lewat face to face apa? Face to face ya. Jadi di jurusan saya itu biasanya ada dosen tamu. Oh iya. Jadi mereka datang dari Prancis, yang kita diajarin bagaimana pronunciation kalau bahasa Prancis. Pronunciation. Susah ya. Jadi kita diajarin pelafalannya seperti apa gitu. Oh, itu teman-teman ternyata. Berarti tiap hari ngapalin kamus ini ya? Iya. Kamus kalau lagi mood. Lagi mood. Iya sih Kak. Tapi kalau di kelas ngomongin itu nggak? Ngomongnya baik bisa Perancis sama bahasa Indonesia? Kita diwajibkan kalau dalam satu itu ada di hari Kamis itu wajib kita ngobrol sama temen itu, sama dosen wajib pakai bahasa Prancis. Semuanya? Kalau enggak ya ada bedanya. Berarti kalau hobi nggak hobi, bisa nggak bisa harus belajar ya? Ya harus kalau belajar. udah masuk gitu ya? Kalau anak bahasa sih ya itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya kaku. Ini ya kuliah online aja kaku ini lidahnya udah kaku. Oh, tapi kalau misalnya nonton film-film bahasa Perancis itu udah nggak perlu terjemahan lagi ya? Kalau karena saya masih newbie ya, saya masih perlu. Cuman membiasakan, kalau sekarang udah membiasakan nggak pakai terjemahan sama sekali sih. Ya udah, kalau misalnya ada kata terjemahannya langsung ke Perancisnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang nggak ngerti, langsung. Nah, itu teman-teman, ternyata emang agak susah ya gitu, bahasa Perancis ya. Dan saya memang nggak ada yang paham bahasa istilahnya. Yang paling enak itu aja saya nggak paham nggak bisa. Ya bauju itu. Salu gitu. Ya, salu. Itu kayak ucapan halo. Kalau bonjour itu kan buat pagi sampai siang, sampai sore sebelum matahari terbenam lah. Kalau bonsoir itu malam, ucapan naik. Kalau kakak tingkat itu skripsinya bahas tentang apa aja kalau? Biasanya ada yang ke pendidikan, ada yang ke sastra. Kalau misalnya ke pendidikan kayak metode pembelajarannya, misalnya tentang pelafalannya. Gitu. Tentang pelafalannya bagaimana gitu. Ada kan kalau CO itu mendengar, kalau kata ujian CO, kemudian PO itu tentang bagaimana pengucapannya. Kalau CE itu penulis. Maaf, membaca, bagaimana kita membaca. Kalau PO itu kita menulis. Oh, jadi lebih analisisnya ke situ ya. Oh, gitu teman-teman. Nanti misalnya mau ngambil yang fonetik gitu tadi, ya itu jadi pengucapannya bagaimana, pelafalannya. Kalau kakak sendiri selain
kuliah sibuknya apa aja nih? Kalau saya jadi YouTube. Ya, Di YouTube. punya YouTube juga ya? Punya. Itu tentang apa? Bahasa Prancis, tentang bahasa Prancis juga. Namanya mungkin apa Kak? Catatan P. Catatan P. Nah, Ya. teman-teman yang pengen mengikuti belajar bahasa Prancis bisa banget klik linknya di deskripsi. Kita akan nanti cantumin catatan P ya. Iya, catatan Nah, itu P. kakak semua ya yang bahas tentang bahasa Prancis pada perkenalan gitu Iya, ya. iya. Jangan lupa untuk di subscribe Iya. gitu ya teman-teman. Sambil itu kalau saya di UKM, Di UKM. kemudian ada sedikit kerjaan juga. Oh gitu. Jadi sibuk banget ya. Nggak sih, nggak juga. Biasa aja. Nah mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan terkait dengan jurusan sastra pendidikan bahasa Perancis. Terakhir nih Kak, peluang kerja untuk sastra Perancis ini apa aja? Bisa jadi terjemah, penerjemah, kemudian tour guide, bisa kerja di lembaga IV itu kayak lembaga khusus dari Prancis, kemudian bisa jadi dosen dan lain-lain. Guru ya? Guru. Tapi emang proyeksinya guru ya? Iya, kalau pendidikan negeri di guru ya? nggak harus guru ya, itu tadi bisa jadi penerjemah, bisa jadi tour guide, bisa jadi apa namanya, kerja di IV nanti gitu kan. IV itu apa sih? Kayak institut proses, kayak lembaga khususnya bahasa Prancis. Oh ya, sekarang banyak itu, jadi kita bisa bekerja di situ teman-teman. Itu peluangnya banyak banget ya, kita bisa masuk di Kemendikbud, bisa masuk di jadi guru juga, terus di penerjemah, di apa penerjemah itu kan ekspor impor itu kan biasanya pakai ini ya. Itu ternyata luas banget nih untuk jurusan pendidikan bahasa Prancis, pendidikan bahasa Prancis. Jadi teman-teman sekalian yang pengen masuk jurusan bahasa Prancis, kita bisa memberikan informasi dari Kak Armi terkait itu gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, nanti Kak Armi akan berikan pesan dan kesannya terkait dengan jurusan ini ya. Jadi buat teman-teman atau buat adik-adik yang mau masuk ke jurusan bahasa Prancis, jangan takut dengan peluangnya karena ini masih terbuka lebar. Kalian gak akan rugi menguasai bahasa asing. Kalian bisa nanti kerja di kedutaan sebagai tour guide, bisa jadi penerjemah dan bisa keluar negeri, dan banyak banget peluang yang terbuka lebar. Jadi jangan jangan ragu-ragu, insya Allah rezeki nggak.